Jadi buat teman-teman yang hobi buat main game ya, gue sarankan buat kalian menginstal Wijiji. Karena gue main juga nih. Main juga dan kita klaim dulu ya. Jadi kebetulan gue lagi mengerjakan quest yang ada di Wijiji itu dan gue rasanya tertarik buat mainin game. Nah, Guild of Guardians teman-teman. Dan di video ini gue bakal mereview nih kira-kira dalam satu hari ini gue main dan gue cari tahu tentang game ini kira-kira apa sih. Dan gue bakal kasih 2 poin yang utama, yaitu dari gameplaynya dan kedua dari ekonominya. Oke, sebelumnya Guild of Guardians adalah game yang tidak baru-baru banget, yaitu udah rilis pada 1 tahun yang lalu, kurang lebih di tanggal 14 Mei 2024. Jadi kurang lebih sudah setahun ya. Dan gue disclaimer dulu teman-teman, ini bukanlah video buat financial advisor, jadi kalian bisa riset sendiri ya untuk mencari tahu lebih detailnya. Dan di sini gue sharing berdasarkan pengalaman gue dalam satu hari ini mencari tahu dan juga memainkan gamenya secara langsung. Oke, yang pertama dari gameplaynya, dan pada dasarnya game ini adalah RPG Dungeon Crawler yang ada di mobile, yang mana mirip-mirip seperti Diablo, tapi dengan gaya semi-idle atau semi-otomatis. Karakternya bertarung secara otomatis dan pemain hanya mengatur formasi timnya dan serta cara mengaktifkan skill ultimate di momen-momen penting. Dan ketika kita bermain nih, kita akan membentuk tim dari 4 guardian yang memiliki peran-peran yang berbeda. Kalau yang gue mainkan tadi itu ada tank, healer, dan damage. Dan masuk dungeon untuk melawan musuh dan mengumpulkan loot lalu meningkatkan level. Sebetulnya kalau misalkan buat teman-teman yang tertarik dengan game-game strategi dan lebih santai untuk bermain, tidak terlalu berat, game ini strategi timnya cukup dalam karena setiap guardian punya kelas, elemen, dan efek sinergi. Jadi seperti kita memainkan batu gunting kertas, itu ada efek-efeknya masing-masing dan bisa kuat melawan musuh yang memiliki tipe seperti apa. Terus cocok untuk pemain yang suka RPG taktis tanpa harus menerus mengontrol karakter. Dan untuk visualnya, ini menurut gue lumayan bagus untuk game HP. Dan desain bosnya ya sangat oke lah. Dan kualitasnya mirip game mobile dengan tingkat yang tinggi. Tapi, di balik kelebihan itu ada kekurangan nih menurut gue nih. Yang pertama, progresifnya terasa lambat. Yang mana ketika kita memainkan game ini, itu ada batasan-batasan tertentu dari energinya, jadi kita tidak bisa spam. Dan apalagi kalau misalkan kita main gratis ya, kalau misalkan kita main game gratis itu tidak bisa terlalu spam buat memainkan game terus-terusan. Jadi ini butuh grinding yang lama untuk meningkatkan karakter kita. Terus juga mode kompetitifnya seperti endless sering banget terlalu menuntut waktu. Jadi ini tidak kompetitifnya tidak benar-benar player versus player, namun ini lebih ke player versus enemy dan kemudian ada perankingannya. Terus untuk sistem ekonominya, yaitu karena game ini adalah blockchain dan NFT, ya sangat wajar sekali kita harus bahas ini. Tapi perlu diingat sekali lagi nih, bahwa di video ini kita tidak merekomendasikan apapun dan tidak memberikan financial advisor apapun. Ketika ingin bertindak lebih jauh, kalian mohon untuk do with your own risk. Ketika kita sudah leveling tinggi, kita juga bisa jual guardian-guardian ini ke marketplace namanya Token Truth. Dan untuk minting NFT-nya kita butuh namanya seal of apa gitu, nama itemnya tuh ada. Pokoknya di dalam game itu kalau misalkan kalian progresif, kalian bakal ketemu game item tersebut. Nah, kalau misalkan kita cek teman-teman ya, untuk harganya sangat bervariatif, ada yang di harga $7, bahkan kalau misalkan kita lihat yang all dari bawah, itu $1 pun ada. Jadi ini mungkin kita bakal grinding buat mencari guardian yang kira-kira bagus, dan kita bakal menaikkan level-levelnya teman-teman ya, supaya kita bisa meletakkan di token truth.
Oke, mungkin ketika kita lihat di token Trove pun, bahwa game ini Guild of Guardians itu memiliki top collection yang paling tinggi secara volume per harinya. Dan kalau misalkan menurut gue sih, ini masih memiliki ekonomi yang cukup baik ya. Kalau misalkan kita ingin memintingkan NFT, kemudian kita jual di sini. Dan juga kalian butuh waktu dan usaha untuk mendapatkan profit yang signifikan. Jadi menurut gue pribadi, lebih baik kita menikmati sebuah game itu kita harus enjoy terlebih dahulu, baru memikirkan masalah tersebut teman-teman ya. Terus juga ada event-event yang menarik ya, untuk setiap minggunya juga gue lihat ada terus perkembangannya. Dan kesimpulannya adalah Guild of Guardians adalah salah satu game RPG mobile berbasis blockchain yang paling cukup matang. Gameplaynya juga seru untuk pecinta strategi tim, grafisnya juga mantap, terus juga ekonominya dirancang agar tidak terlalu pay to win tapi progresif. Namun, game ini sifatnya progres bisa lambat dan grindingnya butuh waktu yang tinggi karena untuk sifat play to earn-nya masih belum terlalu menguntungkan untuk pemain biasa. Jadi kurang lebih menurut gue seperti itu. Kalau misalkan kalian tertarik buat explore game-game lain, gue sarankan di WGG itu memiliki banyak sekali rekomendasi-rekomendasi game yang seru teman-teman. Kalau misalkan kalian tertarik buat daftar di WGG, kalian bisa pakai link di deskripsi di bawah. Terus juga mungkin kita bakal explore lain ya, explore game lain buat kita cobain.